menurut saya sih Andi Arief berlebihan mengatakan memiliki bukti bahwa ada Yusril minta 100 miliar kepada Demokrat. Jadi seandainya pun benar bukti itu kan sah, legal, honor atau bayaran tarif sebagai seorang lawyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai, saya banggakan. Juga saudaraku yang di luar negeri. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya baik-baik saja ya. Amin ya robbal alamin. Partai Demokrat nampaknya terhuyung-huyung, mabuk kepayang, pasca serangan tak terduga dari kubu Muldoko melalui pengacara Yusril Iza Mahendra. Yusril Iza Mahendra sebagai advokat membela sejumlah pengurus, ex-pengurus Partai Demokrat yang sudah dipecat. Yang dalam hal ini, dalam kurungan atau garis miring, berada di pihak Muldoko yang menggugat ADART Partai Demokrat. Dan serangan ini nampaknya sangat menohok dan menggoyang jantung ulu hati Partai Demokrat. Dan serangan balik pun ditebarkan bertubi-tubi kepada Yusril Iza Mahendra yang kerap kali tidak bisa membedakan bahwa Yusril Iza Mahendra adalah pekerja atau sedang melakukan pekerjaannya sebagai advokat, tetapi diserang dari sisi politik seolah-olah partai PBB, partai yang dipimpin oleh Yusril ini sedang memusuhi Demokrat. Nah, serangan pertama dilakukan oleh Andi Arief dulu, mengatakan menohok Yusril yang katanya tidak menyinggung anaknya Pak Yusril Iza Mahendra yang dicalonkan menjadi bupati oleh Partai Demokrat. Seolah-olah lupa ya. Dan tapi kemudian di smash juga oleh Yusril dengan mengatakan bahwa PSBY jadi presiden pada tahap awal, pada periode pertama, karena dukungan dari partai PBB. Menurut Yusril, tanpa koalisi PBB dengan Demokrat tidak akan pernah jadi Pak SBY menjadi presiden. Nah, pasca ini kemudian ada serangan berikut yang sangat tajam, menohok walau alam benar dan tidaknya. Andi Arief lagi-lagi mencuitkan bahwa Yusril Iza Mahendra bersedia menjadi pengacaranya kubunya Muldoko setelah tawaran bayarannya kepada Demokrat ditolak oleh Demokrat karena merasa tidak mampu membayar Yusril Iza Mahendra yang mematok tarif 100 miliar untuk menjadi pengacara Demokrat melawan kubunya Muldoko. Demikian katanya Andi Arief loh ya, ini dicuitkan di Twitternya. Dan ini sedang sangat ramai, dan kalau memang benar bahwa Yusril Iza Mahendra mematok tarif 100 miliar untuk membela Demokrat melawan kubunya Muldoko, sungguh fantastis, luar biasa kalau ini benar ya. Dan saya sendiri baru mendengar ada pengacara diminta bayaran 100 miliar untuk satu kasusnya. Oke, saya baca saja nih beritanya ya. Ini yang saya baca dari Detik ya. Judulnya Andi Arief, titik 2, PD itu Partai Demokrat, tak bisa bayar tawaran 100 miliar rupiah. Yusril pindah ke Muldoko. Itu judulnya begitu. Oke. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief tak menyangka Yusril Iza Mahendra pindah haluan membela kubu Muldoko. Andi Arief menyebut Yusril pindah haluan karena Demokrat tak bisa menyanggupi tawaran 100 miliar rupiah sebagai pengacara. Begini Prof Yusril, tanda petik ya ini ya, ini cuitannya Andi Arief ya. Saya ulangi. Begini Prof Yusril, soal gugatan CR pasti kami hadapi. Jangan khawatir, kata Andi Arief di akun Twitternya yang dibagikan kepada wartawan pada hari Rabu tanggal 29 September. Andi Arief mengaku memiliki bukti bahwa Yusril menawarkan 100 miliar sebagai pengacara.
Namun Partai Demokrat tak bisa menyanggupi tawaran Yusril itu. Kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran Anda 100 miliar sebagai pengacara, Anda pindah haluan ke KLP Muldoko, ujarnya. Maksudnya ujar Andi ya, dikutip oleh Detik News. Seperti diketahui, Yusril Iza Mahendra kini menjadi kuasa hukum sejumlah ex-kader Partai Demokrat. Yusril bersama ex-kader Demokrat mengajukan judicial review ADART Partai Demokrat era kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Yusril belakangan ini juga saling serang dengan elit Partai Demokrat, salah satunya Rahlan Nasidik. Dengan mengutip ucapan SBY, Yusril mengaku prihatin atas sikap kader Partai Demokrat. Bla 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 dan seterusnya. 100 miliar rupiah ya. Besar sekali ya. Bayarnya Yusril Iza Mahendra. Tetapi seandainya betul pun itu haknya dia sebagai lawyer ya. Haknya dia. Jadi menurut saya sih Andi Arief berlebihan mengatakan memiliki bukti bahwa ada Yusril minta 100 miliar kepada Demokrat. Jadi seandainya pun benar bukti itu kan sah, legal, honor atau bayaran tarif sebagai seorang lawyer papan atas gitu ya. Bukan korupsi, kecuali kalau persoalan korupsi harus ditunjukin buktinya kan begitu. Tapi setidaknya yang perlu digarisbawahi dengan kasus ini bahwa Partai Demokrat benar-benar terhuyung-huyung, benar-benar kalap lah ya, kalang kabut dengan serangan dari Yusril Iza Mahendra, sehingga persoalan-persoalan internal, persoalan-persoalan privat yang sebenarnya tidak perlu dimunculkan. Ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat kalang kabut bukan kepalang menghadapi Yusril Iza Mahendra. Yang kedua, seandainya benar itu urusan dan haknya Yusril Iza Mahendra, mau minta bayaran berapa, itu urusan dia, itu legal dan itu adalah profesional ya, profesinya advokat, hingga sah-sah saja, tinggal mau apa tidak gitu ya, dimintai bayaran, punya uang atau tidak, sanggup atau tidak, deal atau tidak kan begitu. Oke, saya kira itu informasi terkini terkait dengan huru-hara yang ada di tubuh Partai Demokrat. Mudah-mudahan cepat selesai dan yang terpenting adalah pendidikan politik yang perlu kita ambil dari sini. Inilah dunia politik yang sangat keras, dunia politik yang kadang-kadang tidak memandang siapa kawan dan siapa lawan. Dunia politik yang kadang-kadang tidak melihat benar atau salah, tapi melihat menang dan kalah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.